Salam fakta dan makna, merangkai fakta, menguak peristiwa dan menemukan makna. Negara dengan rekor kebebasan internet terburuk di dunia. 2 dekade ini, dunia memandang Tiongkok sebagai keajaiban ekonomi. Rezim komunis ini telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, tapi secara politik tetap otoriter ala komunis. Dunia bebas mulai mempertimbangkan, bahkan ingin mencontoh model pembangunan ala Tiongkok ini. Tapi harga yang harus dibayar tidaklah murah, yaitu mengorbankan demokrasi dan kebebasan. Indikatornya adalah menurunnya kebebasan berinternet dunia selama 12 tahun terakhir. Dan tahukah Anda, negara mana yang mencetak rekor sebagai negara dengan kebebasan berinternet terburuk di dunia? Adalah Republik Rakyat Tiongkok. Fakta ini dikuak oleh Freedom House yang pada 18 Oktober 2022 merilis sebuah laporan berjudul Freedom on the Net 2022. Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet. Hasilnya mengejutkan ya, selama 8 tahun berturut-turut RRT menjadi lingkungan terburuk untuk kebebasan berinternet. Dari 70 negara yang disurvei, Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling represif di dunia. Di bawah regulasi dan aturan yang ketat, menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu pengguna internet untuk melewati dinding api digital mereka. Setelah berhasil mengendalikan arus informasi di dalam negeri bersama dengan Rusia, Tiongkok mempromosikan model siber yang represif dengan kontrol negara yang lebih besar, dengan cara membentuk kembali standar dan aturan internet dengan mengeksplorasi peran mereka di badan-badan internasional seperti PBB. Salah satunya adalah International Telecommunication Union atau ITU. Menurut Eli Fang, Direktur Riset untuk Teknologi dan Demokrasi di Freedom House, 2 rezim otoriter ini mengubah ITU menjadi pengatur internet global demi kepentingan mereka sendiri. Survei yang dilakukan secara online antara Juni 2021 sampai Mei 2022 menemukan Beijing memperkuat sensor selama waktu-waktu tertentu. Contoh kasusnya adalah pertama, hilangnya petenis wanita Peng Shuai yang menuduh mantan petinggi PKT Zhang Gaoli telah melecehkannya secara seksual. Kedua, sensor ketat internet sebagai dampak kebijakan zero COVID yang menerapkan lockdown ketat. Postingan-postingan di media sosial Tiongkok tentang kekurangan makanan, obat-obatan, frustasi, dan protes warga dihapus. Ketiga, warga Tiongkok yang bernama Suna yang memposting hal ihwal tentang wabah di Beijing dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Freedom House ingatkan bahwa kekuatan otoriter menggantikan model tata kelola internet global saat ini dengan model yang mempromosikan kedaulatan dunia maya atau kontrol yang lebih besar oleh negara. Tiongkok telah membuat tawaran ke ITU tentang model baru internet, dan Zhao Haolin, seorang insinyur telekomunikasi Tiongkok, berhasil mengetuai badan internasional tersebut sejak 2014. Ia menyerukan pergeseran kontrol atas penetapan standar teknis dari badan multi-stakeholder menjadi pemerintah yang memiliki kontrol penuh. Selama masa jabatannya, rekayasa teknologi Cina Huawei, China Mobile, China Unicorn, dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok bersama-sama mengusulkan seperangkat standar baru yang disebut IP baru pada 2019, yang memfasilitasi kontrol negara yang lebih besar atas jaringan domestik. Sementara itu, PKT mengubah Konferensi Internet Dunia tahunannya menjadi organisasi permanen pada Juli 2022, yang diklaim berfungsi sebagai komunitas global bersama yang akan menentukan standar teknis dan tata kelola. Disinilah PKT mempromosikan dan memberi insentif kepada pemerintah lain
untuk mengadopsi model kontrol digital otoriter. Freedom House mengatakan bahwa di dalam negeri dan di panggung internasional, otoriter sedang berkampanye untuk memecah belah internet dunia bebas menjadi kantong-kantong represif. Dan lebih banyak pemerintah di dunia melakukan kontrol atas apa yang dapat diakses dengan memblokir situs web asing, menimbun data pribadi, dan memusatkan infrastruktur teknis negara mereka. Sebagai akibat dari tren ini, kebebasan internet global telah menurun selama 12 tahun berturut-turut. Mana apa yang bisa kita petik dari fakta ini? Dunia bebas dalam bahaya tentunya. Arus otoritarianisme digital semakin tak terbendung. Rezim otoriter menemukan momentumnya. Ingat, kebebasan adalah anugerah Tuhan bagi setiap manusia yang ada di bumi. Menggadaikannya demi alasan krisis kemakmuran adalah awal dari bencana tentunya. Para otoriter selalu mengatakan, berikan kebebasanmu maka aku berikan kemakmuran ekonomi. Tapi perlu diingat, Thomas Jefferson pernah mengatakan, saya lebih suka kebebasan yang berbahaya daripada perdamaian yang mempermudah. Tetap bersama Wan Jaya di sini. Salam fakta dan makna.